Halo teman-teman semua, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Steven Nuswantoro dari D3 Keperawatan tingkat 2 Stikes Bethesda Yagung di kampus Temanggung. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang makronutrien dan mikronutrien. Apakah kalian semua sudah mengetahui tentang makronutrien dan mikronutrien itu apa? Belum. 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 Mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama ada pengantar, yaitu nutrisi adalah komponen atau bahan pada makanan yang diperlukan agar semua fungsi-fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Ada banyak macam zat nutrisi yang terkandung pada makanan. Masing-masing nutrisi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalnya dengan sumber energi, merupakan bahan dasar penyusun tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan, serta berperan mengatur metabolisme di dalam tubuh. Secara umum, nutrisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Baik, apa itu makronutrisi? Makronutrisi atau makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar yang menyediakan energi bagi tubuh untuk mendukung fungsi vital. Makronutrien ini terdapat atau terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yaitu ada beberapa fungsi makronutrien. Yang pertama untuk memproduksi energi, yaitu menyediakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh untuk beraktivitas. Untuk yang kedua, sebagai pembentukan otot, merupakan makronutrien yang berperan dalam pembentukan otot dan jaringan dalam tubuh. Yang ketiga, ada pembentukan struktur sel, yaitu berperan dalam memberikan struktur pada sel. Yang keempat, ada daya tahan tubuh, berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Selanjutnya ada macam-macam mikronutrien, yaitu ada tiga. Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi utama yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua protein. Protein adalah biomolekul penting yang terdiri dari rantai asam amino, berfungsi dalam berbagai proses biologis. Protein membantu dalam pertumbuhan perbaikan jaringan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga lemak. Lemak adalah jenis nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi, penyimpanan energi, dan pelindung organ tubuh. Lemak terdiri dari asam lemak dan gliserol. Ya, ini beberapa contoh mikronutrien. Yang pertama karbohidrat, protein, lemak, bisa dilihat gambarnya sendiri. Nah, selanjutnya ada kebutuhan per hari masing-masing. Yang pertama karbohidrat, sekitar 5-10% dari total kalori harian, rata-rata sekitar 225 sampai 325 gram per hari untuk diet 2000 kalori. Yang kedua protein, sekitar 20 sampai 25% dari total kalori harian, rata-rata sekitar 50 sampai 175 gram per hari, tergantung kebutuhan individu. Ketiga, ada lemak, sekitar 60 sampai 70% dari total kalori harian, rata-rata sekitar 44 sampai 78 gram per hari untuk diet 2000 kalori. Selanjutnya ada dampak kelebihan dan kekurangan makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama ada kelebihan, satu, dapat memicu obesitas. Kelebihan kalori ini makronutrien dapat menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas yang meningkatkan risiko berbagai penyakit. Yang kedua, penyakit metabolik. Kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan resistensi insulin, meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Yang ketiga, ada penyakit jantung. Kelebihan lemak jenuh dan trans berhubungan dengan kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Yang keempat, ada gangguan pencernaan. Terlalu banyak protein dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit atau diare tergantung pada jenis yang dikonsumsi. Selanjutnya ada kekurangan.
Yang pertama ada kelelahan dan penurunan energi. Kekurangan karbohidrat yang merupakan sumber utama energi dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan performa fisik. Yang kedua adalah masalah pertumbuhan. Pada anak-anak, kekurangan protein dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan otot. Yang ketiga, penurunan sistem kekebalan. Kekurangan protein dan lemak sehat dapat melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko infeksi. Yang keempat, masalah pencernaan. Kekurangan serat yang umumnya berasal dari karbohidrat dapat menyebabkan sulit dan gangguan pencernaan. Lanjutan, baik selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien atau zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi. Selanjutnya ada fungsi mikronutrien. Mikronutrien digunakan untuk berbagai fungsi yang berbeda, dan sejauh mana perannya masih terus dipelajari saat ini. Mikronutrien digunakan dalam semua proses vital yang dilakukan tubuh, misalnya magnesium digunakan untuk keseimbangan elektrolit, metabolisme, penghasil energi, dan fungsi-fungsi lainnya. Keseimbangan elektrolit mendukung sistem imun, kesehatan tulang, dan fungsi sel. Terus yang kedua ada metabolisme, berperan dalam proses metabolisme energi dan sistemis DNA. Selanjutnya ada macam-macam mikronutrien. Yang pertama ada vitamin. Vitamin yang larut dalam air berperan beberapa fungsinya adalah sebagai berikut. Vitamin B1 membantu mengubah nutrisi menjadi vitamin atau energi B. B, vitamin B2 diperlukan untuk reproduksi energi fungsi sel dan metabolisme lemak. D, vitamin B3 mendorong produksi energi dan makanan. D, vitamin B5 diperlukan untuk sistemis asam lemak. E, vitamin B6 membantu tubuh melepaskan gula dari karbohidrat yang disimpan untuk energi dan membuat sel darah merah. F, vitamin B7 berperan dalam metabolisme asam lemak, asam amino, dan glukosa. G, vitamin B9 penting untuk pembelahan sel yang tepat. H, vitamin B12 diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf dan otak yang tepat. I, vitamin C diperlukan untuk pertumbuhan neurotransmitter dan kolagen, protein utama di kulit. Yang kedua, vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, diperlukan untuk penglihatan dan fungsi organ yang tepat. B, vitamin D meningkatkan fungsi kekebalan tubuh yang tepat dan membantu penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. C6E, vitamin E membantu fungsi kekebalan tubuh dan bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. D, vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah dan perkembangan tulang dan otot. Selanjutnya ada macam nutrien mineral. Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Yang pertama, kalsium diperlukan struktur dan fungsi tulang dan gigi yang tepat, membantu fungsi otot, kontraksi, pembuluh darah. B, fosfor, bagian darah, struktur tulang dan membran sel. C, magnesium membantu lebih dari 300 reaksi enzim termasuk pengaturan tekanan darah. D, natrium, elektrolit yang membantu keseimbangan cairan dan menjaga tekanan darah. E, klorida sering ditemukan dalam kombinasi dengan natrium, membantu menjaga keseimbangan cairan dan digunakan untuk membuat cairan pencernaan. F, kalium, elektrolit yang menjaga status cairan dalam sel dan membantu transmisi saraf dan fungsi otot. G, sulfur, bagian dari setiap jaringan hidup dan terkandung dalam asam amino, metionin, dan cysteine. Selanjutnya ada kebutuhan per hari masing-masing vitamin dan mineral. Vitamin A 700 sampai 900 mikrogram, vitamin C 75 sampai 90 miligram, vitamin D 15 mikrogram atau 600, vitamin E 15 miligram, vitamin K 90 sampai 120 mikrogram, vitamin B1 1,1 sampai 1,2 miligram, vitamin B2 1,1 sampai 1,3 miligram, vitamin B3 14 sampai 16 miligram, vitamin B5 5 miligram,
vitamin B6 1,3 sampai 2 miligram, vitamin B7 30 mikrogram, vitamin B6 400 mikrogram, vitamin B12 2,4 mikrogram. Selanjutnya ada mineral kalsium dibutuhkan tubuh 1000 miligram, zat besi 8 miligram untuk pria dan 18 miligram untuk wanita, magnesium 310 sampai 420 miligram, fosfor 700 miligram, kalium 2500 sampai 3000 miligram, sodium 1500 miligram, maksimal 2300 miligram. Seng atau zinc 8 sampai 11 miligram, tembaga 0,9 miligram, mangan 1,8 sampai 2,3 miligram, selenium 55 mikrogram, rhodium 150 mikrogram. Dan ada dampak kelebihan dan kekurangan mikronutrien, vitamin, dan mineral. Kelebihan yang pertama, toksisitas beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, D, E, dan K dapat menumpuk dalam tubuh yang menyebabkan toksisitas dan gejala seperti mual, pusing, dan kerusakan organ. Dua, gangguan sistem kekebalan. Kelebihan zinc dapat mengganggu fungsi sistem imun, mengurangi kemampuan tubuh untuk melewati infeksi. Tiga, kesehatan jantung, kelebihan natrium dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung. Untuk kekurangan, yang pertama gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak, kekurangan mikronutrien seperti vitamin A dan zinc dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dua, penyakit menular, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin C dan zinc dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi. Tiga, anemia, kekurangan zat besi, vitamin B12, dan folat dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan dan kelemahan. Empat, masalah kesehatan kulit. Kekurangan vitamin A dan E dapat menyebabkan masalah kulit seperti dermatitis. Baik, sebelum ke kesimpulan, adalah makronutrien dan mikronutrien merupakan dua kategori penting dari nutrisi yang diperlukan tubuh. Secara keseluruhan, baik makronutrien dan mikronutrien saling melengkapi untuk mendukung kesehatan optimal dan penting untuk mengonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini. Sebelum saya mengakhiri materi ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Bisa disebutkan nama dan kelas ya. Izin bertanya, Mas Stephen, Ya, baik Mas Teguh. apa saja dampak kekurangan vitamin D pada kesehatan? Mohon dijelaskan, Mas Stephen. Ya, baik. Eh, Dampak kekurangan vitamin D pada kesehatan, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan osteoporosis, yaitu dapat meningkatkan risiko patah tulang dan berkontribusi pada praktitis pada anak-anak. Sistem kekebalan menurun, serta kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dapat mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, penyakit kardiovaskuler. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara vitamin D dan masalah kesehatan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan hipertensi. Apakah sudah membantu, Mas Teguh? Baik, membantu Mas Stephen masih. Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton. Terima kasih.